Ada 3 amalan yang pelakunya dijanjikan surga, dan 3 perkara inilah yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setibanya beliau di negeri hijrah, yakni Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama adalah menyebarluaskan salam. Ucapan salam mengandung doa yang indah dan merupakan syiar Islam yang utama. Termasuk dari akhlak Islam ialah mendahului saudara kita dengan ucapan salam. Ucapin salam ini penting, karena kita masih ada satu tradisi teman-teman harus kita ubah di Indonesia. Kita nggak salam kecuali pada orang yang kita kenal saja. Ini salah ini, karena salam itu kenal dengan tidak kenal. Begitulah sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair, wahai utusan Allah, amalan apa dalam Islam yang baik sekali? Setelah kewajiban, apa saja? Kira-kira yang paling banyak pahalanya, paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, memberi makan orang. Jangan selalu mau ditraktir saja, traktir orang juga. Jangan selalu maunya tetangga antar makanan, kita tidak pernah antar ke orang, gitu kan? Ya, itu bakhil. Kemudian juga ya, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal, kata Nabi SAW. Jadi tidak kenal pun sama. Jamin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapin dan lengkap. Assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Ini kalau tulis ASS. Apa itu? As gitu. Ya akhir, assalamualaikum. Ucapin sana. Assalam artinya semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu. Indah sekali makna doa itu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah. Rahmat itu nikmat terbesar, karunia diberikan padamu. Wabarakatuh, semoga selalu cukup buat kamu. Bayangkan teman-teman kalau kita sehari telepon-teleponan suami istri 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru dijawab, waalaikumsalam, untukmu juga keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, dan juga kebahagiaan, karunia yang besar, wabarakatuh, dan semoga berkah. Orang tua pada anak, masuk kamar anak ucapin salam, doain dia. Masuk rumah kita biasakan ucapin salam. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mau masuk ke rumahnya ucapin salam saja, walaupun buat diri dia sendiri. Syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, nggak ada tempat nginap buat kalian. Yang kedua, memberi makan, yakni kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini termasuk sedekah yang utama, dan di bulan Ramadan hal ini lebih ditekankan lagi. Kita akan membahas tentang keutamaan memberi makan. Jadi kenapa para kiai, para habaib, ya, para ulama tempo dulu sampai sekarang itu suka memberi makan. Kekuatan mau mentraktir makan orang lain, ya, ngasih makan orang lain. Apa itu kekuatannya? Seperti apa manfaatnya? Ya, dan nilainya seperti apa? Maka kita langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita langsung bertanya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ingat ketika baginda Muhammad SAW itu berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah. Sampai di Madinah, instruksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat sangat jelas. Ayuhan nas, ya, hei umat manusia, berikan ucapan salam, at'imut ta'am, kasih makan orang, ya. Kemudian sholat malam, waktu manusia terlelap dalam tidur, engkau akan masuk surga dengan iringan ucapan salam, selamat, selamat, selamat. Tapi syaratnya itu, afsus salam, at'imut ta'am, sholli billail wa nasniyam, tadkhul jannah bis salam. Tebarkan ucapan salam, kasih makan orang, malam kamu sholat malam, orang lelap dalam tidur, masuk surga dengan iringan ucapan salam. Syaratnya ada memberikan salam, kemudian ngasih makan, memberi makan. Siapa yang dikasih makan, sama dengan orang ngasih salam. Ngasih salam itu kenal nggak kenal dikasih salam. Kan begitu. Maka untuk urusan makan gak ada urusannya dengan kaya dan miskin. Orang lapar pokoknya. Ngasih makan orang yang lapar. Alhamdulillah. Ngasih makan itu orang kaya ya dikasih makan, orang miskin ya dikasih makan. Yang penting orang lapar. Ya orang lapar. Jangan nanti mau ngasih makan
Kemudian dicek statusnya dulu. Wah maaf ya, Bapak saya lihat kaya jadi dilarang makan. Yang ketiga, salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Salat malam adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kita dan amal yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan salat tarawih termasuk dari salat malam, bahkan ia memiliki keutamaan khusus. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wa sallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan salatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar pada bulan Ramadan. Dan inilah 3 amalan yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka raihlah amal-amal tersebut agar kita menjadi penghuni surga. Tahajud yang juga disebut dengan Qiyamul Lail atau Salat Lail merupakan salat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Salat tahajud adalah salat yang sangat istimewa, satu-satunya salat sunnah yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan keutamaannya. Salat tahajud dikerjakan sesudah tidur, dinamakan salat tahajud. Artinya terbangun malam. Jadi kalau mau mengerjakan salat tahajud harus tidur terlebih dahulu. Salat malam atau tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh yang hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, salat tahajud merupakan kebutuhan dalam menghadapi problem kehidupan. Rasulullah SAW pun bersabda, kalian harus mengerjakan salat malam, sebab itu kebiasaan orang-orang soleh sebelummu, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, penebus dosa dan kejelekan, serta penangkal penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi.